Salam, perkenalkan nama saya Dorka Safinati Nikiim, NIM 104-2021-0070, kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep filsafat dan dasar berpikir filsafat. Baik, konsep filsafat menurut saya, pandangan hidup seseorang mengenai konsep dasar kehidupan yang harus dicita-citakan sebagai teori untuk memahami pemikiran dunia. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengertian tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epitologi adalah ilmu yang membahas tentang teori pengetahuan. Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Baik, pandangan saya terhadap filsafat yaitu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang proses manusia yang mencari tentang ilmu sosial dan dasar-dasar filsafat. Mengapa kita ada? Karena Tuhan menciptakan kita di dunia ini dari debu tanah untuk menjaga memelihara isi bumi, menjalankan perintah Tuhan dan bukan melakukan setiap pekerjaan yang disediakan yang ada di dunia ini. Kita juga ada karena hakikat Tuhan, rencana Tuhan. Ilmu itu adalah karena bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta. Jadi ilmu berasal dari manusia atau yang dimiliki oleh manusia untuk bisa melakukan sesuatu yang baik. Standar ilmu yang ada, yang mana perlu digunakan yaitu ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana ilmu digunakan? Menurut konsep fasilibilitas, konsep ini digagas oleh Karl Popper pada tahun 1919 sampai 1920 dan kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1960-an. Prinsip dasar dari konsep ini adalah sebuah pernyataan ilmiah dan harus memiliki metode yang jelas dan dapat digunakan untuk membantah atau menguji teori tersebut. Sejarah ilmu. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada abad kontemporer. Itu satu, zaman pra-Yunani kuno atau zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Zaman Renaissance ditandai dengan tampilnya para ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dan dogma-dogma agama. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Zaman kontemporer, fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dan waktu ke waktu. Cara memperoleh ilmu. 1. Prasangka adalah sesuatu kemungkinan atau dugaan terhadap sesuatu yang belum tentu benar.
Intuisi adalah suatu pendapat yang tiba-tiba muncul tanpa dipikir secara logis dan analisis. 3. Triade error adalah coba-coba, untung-untungan yang hasil belum tentu benar. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan, yaitu ilmu adalah pengetahuan tentang segala bidang tertentu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Yang terpenting dari ajaran Plato adalah pandangannya mengenai ide. Ide yang dimaksud oleh Plato adalah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pikiran saja. Menurut Plato, ide tidak dibuat oleh pemikiran manusia. Siapa itu Plato dan Aristoteles? Jadi, Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat pertama di dunia barat. Jadi, Aristoteles adalah seorang filsuf yang Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Baik, sekian dari hasil rekaman saya. Terima kasih.